bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai Dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di atas sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian, pada perayaan syukur 84 tahun keuskupan kita diajak bersyukur oleh karena kita ada tempat, ada wadah, ada lembaga yang melindungi, yang menjadi tempat kita menambatkan diri dalam berbagai persoalan, dalam berbagai perjuangan. Kita tidak berjuang sendiri, tetapi ada kebersamaan. Dan kebersamaan yang menunjukkan menjadi sarana bagi kita semua untuk semakin beriman lebih mendalam, lebih teguh, dan lebih percaya. Ada banyak tokoh di tengah-tengah kita yang merintis, yang berkarya, yang menjadi tangan-tangan Tuhan yang memelihara, yang merawat iman di keuskupan kita. Dan yang paling dekat, tokoh-tokoh di sekitar kita, orang-orang tua kita, para pendahulu, dan juga kita sendiri sebagai orang-orang yang ambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan Yesus. Kita semua patut bersyukur karena keuskupan kita tumbuh berkembang dan semakin maju, semakin membawa pencerahan bagi kehidupan kita bersama. Keuskupan bukan bayangan kita yang jauh dari kita di Semarang, tetapi adalah kehidupan kita bersama sehari-hari di lingkungan dan juga di rumah kita masing-masing. Semangat itu muncul karena kita semua diajari, dituntun untuk semakin mengenal Yesus secara lebih mendalam. Idealnya kita semua menjadi orang-orang kudus yang tidak ada masalah, yang tidak ada persoalan, semua tercukupi dan baik-baik saja. Tetapi perjalanan pengalaman kita seringkali, kita ini selalu percaya tetapi seringkali juga gelisah ketika kita menghadapi suatu persoalan. Atau bahkan kita mulai bertanya-tanya seperti para murid, kenapa Tuhan membiarkan saya dalam perjuangan sendiri?
Ketika badai datang, para murid membangunkan Yesus dan bertanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Saya membayangkan peristiwa itu. Kalau perahu lain dengan kapal ya. Kalau perahu itu kayak gedake tukang nelayan, itu supirnya yang ngendi ta? Di depan, di belakang. Nah, kita bayangkan, kalau Yesus dan para murid naik perahu, Yesus kok tidur di belakang, itu apa ndak ganggu supir? Gitu loh. Saya memikirkan, jangan-jangan supirnya itu Yesus. Tapi dikatakan Yesus tidur. Tidur itu apa, tidur ngorok atau rebah? Tidur itu kan banyak arti ya. Pohonnya tidur, pohonnya berdiri. Nah, tidur itu tidur ngorok atau tidur rebah. Tapi kalau tidur sungguhan Yesus kok tidak terasa, katanya perahunya mulai terisi oleh air yang kena gelombang. Maksud Yesus dablek ae yo, kesiram banyu kok meneng wae. Dan kita bisa membayangkan, para murid yang ada di depan sementara sopirnya di belakang. Bayangkan peristiwa lain, mau nabrak karang begitu. Peserta ini betul, weh, nabrak. Jangankan supirnya di belakang, kita itu naik mobil yang supirnya di samping ini ibu-ibu biasanya. Itu, awas. Direm Pak. Maka bapak-bapak kalau pegang kemudi, istrimu suruh di belakang. Belakang aja lewat jok satu lagi. Karena apa? Ganggu. Orang nyopir baik-baik, orang yang pegang kemudi, namanya kemudi ya rem ya gas dan semuanya kan ada pada dia. Ini yang di samping itu komentar macam-macam, boy. Bapak ini hati-hati nih nyopir itu. Lihat di depan. Iya, ini lihat di depan, masa lihat di mana? Rem itu selalu diinjak, lah ya ora mlaku. Nah, dan seterusnya. Gitu. Saya kalau nyopir dan mulai sebelah saya itu berisik kayak itu yang saya tak berhenti sampai si nyopir saja. Karena apa? Awas. Itu masih bagus. Kadang tangannya sampai di depan muka saya. Awas. Oh, aku juga tak nginjen ini tangannya menutupi. Aku lo minggir aja, dah jenengan sing nyopir saya yang di samping. Tapi ya itulah. Setelah tak lihat apa karpet di jok itu mesti murak-marik aja. Karena apa? Dia ikut ngerem lah, ikut apalah itu. Itu tandanya bahwa saya nyopir tidak dipercaya oleh sebelah saya, itu loh. Nah. Karena apa? Dia lebih capek daripada yang nyopir. Dan itulah yang saya rasakan dulu ketika naik pesawat yang pertama dari Meguo ke Papua. Begitu pesawat mulai mau naik itu, wah keringat dingin itu sampai di kaki, teles kabeh. Pikir saya, iki wis iso mabur yo. Engko nek tiba dadi peyek lah aku. Maka pegangan ini terus sampai di Makassar itu kira-kira 2 jam ya, sampai di Makassar turun ada transit berapa 4 jam baru saya berdoa, Tuhan ternyata naik pesawat itu menyenangkan, sudah ada sopirnya, saya ndak usah berpikir panjang-panjang, toh nek tiba jatuh kan dengan orang-orang penting, apa pentingnya aku Tuhan ngono. Pentingnya jawab ya kowe pentingnya neng Papua. Nah, itulah mulai saat itu perjalanan berikut
santai saja, sudah ada yang bawa kok. Saya ikut berpikir soal ngerem dan sebagainya itu tidak ada gunanya, sudah ada yang pegang. Begitulah pengalaman para murid kira-kira sama. Sudah dikemudi oleh Yesus ini, mereka masih kurang percaya. Tuhan, kami mau binasa. Lah wong supire tenang wae kok ya. Tenang toh. Tetapi reaksi atau usaha para murid yang dalam perahu bersama Yesus itu suatu gerakan yang memang benar. Orang yang di samping saya yang nggak percaya ketika saya nyopir itu juga benar bagi dia. Tapi tidak semuanya benar toh. Bukti ini ya selamat ngono kok ya. Begitu. Nah. Dan Yesus mengatakan dalam kisah dalam bahasa Jawa, Gusti Yesus banjur jumeneng. Nah, Yesus lalu berdiri. Maka kalau saya membayangkan Yesus enggak tidur sungguhan itu. Kalau orang tidur sungguhan dibangunkan terus berdiri mesti jatuh ya toh. Apa meneh Yesus ki punya darah tinggi. Digugah mesti ngamuk. Ngawur ya nang turu ora ngerti kesel. Tetapi Yesus ini berdiri lalu tenanglah. Dan danau sudah tenang, angin reda, tapi mungkin para murid ini masih emosi. Mbok ket mau. Nah, suami istri kalau sedang berselisih hanya karena praduga karena uangnya habis ngono lah. Pak, duit iki tak simpen neng tabungan yo. Mbok ngomong ket mau, ngono jane wanyel kae. Bareng diterangkan jelas gitu, bukan oh ya syukur terima kasih, ndak gitu. Mbok ket mau ngomong, terangke. Ngono aku kan cetha. Gampang toh. Nah, itulah. Dan peristiwa ojo siswe. Ya. Baru 5 menit. Dan peristiwa Yesus meredakan gelombang dan angin ribut, menjadikan suatu inspirasi semangat bagi kita semua dalam menghadapi berbagai kegelisahan hidup. Saya kira semua mengalami. Anak-anak sekolah yang mengalami. Besok mau ujian gitu sembahyang. Rajin yang gereja, minta berkat. Nes menerima rapot lupa. Terima kasih ya Romo, kemarin diberkati rapot saya bagus ngono. Tak iki piling-iling ki ya urung ana tahu. Wis 24 tahun aku dadi Romo, urung tahu ana sing mara. Romo ini karena didoakan Romo gak ada. Mboke ya ora mara iki padha ae. Tapi ada apa-apa. Dan inilah yang maksud saya bukan soal terima kasih pada saya. Bagaimanakah kehidupan kita yang nyata di rumah Anda masing-masing, suami istri dengan anak-anak yang mengalami banyak perjuangan pula. Seringkali kata terima kasih itu berat, bukan berat, nggak terpikir. Arep ngomong terima kasih ganti ono masalah, arep ngomong terima kasih masalah meneh. Nah, itulah. Tetapi kita semua diberi contoh teladan dari para murid yang lalu mereka heran, mereka bertanya satu sama lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi pertanyaan ini kalau kita pikir panjang
mempermalukan kita ngono lho. Ya toh. Karena apa? Angin dan danau yang tidak mengenal Yesus taat. Apalagi kita, begitu mestinya itu. Apalagi kita manusia. Bukan soal Yesus mempunyai daya luar biasa untuk mengendalikan angin dan gelombang danau, tetapi yang diterangkan Yesus, bagaimanakah, apakah kamu masih kurang percaya? Saya kembali pada motivasi, semangat. Kehadiran Yesus menuntun para murid dan juga mengajak mereka untuk semakin percaya akan karya agung Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Peristiwa angin dan gelombang danau yang diredakan oleh Yesus mestinya membuat para murid juga semakin percaya. Dan langkah itu memang betul. Dengan bertanya siapakah gerangan orang ini, artinya mereka mencari lebih tahu, lebih dalam siapakah Yesus Kristus bagi mereka. Bapak saudara sekalian, kita bisa menjawab sendiri-sendiri, siapakah Yesus bagi kita, siapakah Yesus bagi Anda, siapakah Yesus bagi saya, dengan latar belakang pengalaman iman masing-masing. Oleh karena itu marilah kita bersyukur sekali lagi bersama keuskupan kita atas segala berkat dan penyertaan Tuhan, baik dalam suka maupun dalam perjuangan yang kita alami sehari-hari. Tuhan senantiasa menyertai kita kini dan sepanjang masa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha